Dan hal ini juga jelas membuat marah keluarganya si Christine, di mana mamanya Christine yaitu Sharon dengan tegas berkata bahwa pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal berdasarkan request terbanyak dari kalian semua yang pengen kali aku bahas soal kematian seorang pramugari cantik yang lagi viral kali di media sosial nih ha. Dan pramugari cantik tersebut bernama Christine Angelica Faba Dakera. Dan Christine ini diduga telah diperkosa dan dibunuh oleh beberapa lelaki yang baru saja dia kenal dalam malam pergantian tahun kemarin di sebuah hotel yang bernama City Garden Hotel di kota Makati, Filipina. Dan dikarenakan kasus ini baru saja terjadi, jadi kemungkinan informasi yang aku sampaikan ini hanya aku ambil berdasarkan kabar-kabar yang memang sudah tersebar luas di internet, karena aku tidak punya kemampuan untuk langsung datang ke Filipina untuk menyelidikinya. Jadi apa yang aku akan ceritakan ke kalian itu adalah berdasarkan fakta yang sudah beredar luas, yang aku riset, aku kumpulkan, aku simpulkan kepada kalian. Ya sebenarnya juga mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu kasusnya, atau mungkin bisa baca sendiri lah gitu di internet. Tapi balik lagi aku akan menceritakan kemungkinan buat kalian yang lebih senang mendengar dibanding membaca ya. Oke, jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi seperti biasanya sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Christine Dakera ini ya. Jadi Christine Angelica Faba Dakera ini lahir pada tanggal 13 April tahun 1997 di Barangay San Isidro, General Santos di Filipina dari pasangan Jose Nestor Dakera dan ibunya bernama Sharon Rose Faba Dakera. Nah, Christine ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dan Christine ini dikenal sebagai seorang gadis yang sangat cerdas karena dia ini berhasil lulus dengan predikat cum laude-nya di jurusan komunikasi di University Philippines Mindanao di kota Davao, Filipina. Dan selain kecerdasannya dalam bidang akademik, Christine ini juga berprestasi di bidang non-akademik, di mana dia ini aktif menjadi penari, menjadi model juga, bahkan sampai menjadi seorang finalis kontes kecantikan yang dinamakan Mutyang Davao pada tahun 2019 lalu. Dan setelah mengikuti kontes tersebut, Christine ini pindah lawak ke Manila untuk bekerja sebagai pramugari di Philippine Airlines. Dan di sana para kolega Christine pun mengenalnya sebagai seseorang yang sangat profesional dan mempunyai etos kerja yang sangat baik Dan Christine pun diketahui ingin membangun karir sebagai pramugari karena dia ini bercita-cita ingin membawa keluarganya ini keliling dunia Karena memang kan kalau misalnya kita bekerja di maskapai penerbangan, biasanya keluarga kita ini akan diberikan harga khusus yang jelas jauh lebih murah dari taraf standar penumpang lainnya kan. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa dia ini ingin menjadi seorang pramugari Jadi semasa hidupnya memang Christine Dakera ini dikenal merupakan anak yang sangat baik gitu kan. Tapi sayangnya pada masa pergantian tahun kemarin, Christine mengalami kejadian naas di mana dia ditemukan tewas di dalam sebuah bathtub di sebuah hotel. Sekarang nih baru kita masuk ke bagaimana kronologi kematian dari Christine Dakera ya. Check it out. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 31 Desember 2020 lalu, Christine ini bersama teman-teman prianya yang dipercaya juga sebagai kolega kerjanya di Philippine Airlines ingin merayakan pergantian akhir tahun bersama. Yang seperti kalian tahu, kondisi dunia kita kan memang lagi dalam masa pandemi kan. Akhirnya Christine dan teman-teman ini pun memutuskan untuk mengadakan sebuah private party. Dan mereka pun dikabarkan telah membooking sebuah kamar di Hotel City Grand yang berada di kota Makati Dan untuk meramaikan private party ini, teman-teman dekat Christine tadi juga turut mengundang teman-teman mereka. Nah, jadi para laki-laki yang hadir di malam pergantian tahun di private party tersebut adalah sahabat-sahabatnya Christine dan juga teman-teman dari sahabat-sahabatnya Christine tersebut. Dan diperkirakan pada malam itu Christine ini merayakan pergantian tahun bersama setidaknya 12 orang lelaki. Nah, jadi gitu ya Untuk si Christine ini sendiri, dia hanya mengenal teman-temannya tersebut yang bawa kawan-kawannya juga, dan selebihnya hanya orang-orang yang baru saja dia kenal di malam pergantian tahun itu. Dan pada saat itu Christine dikabarkan check-in di kamar 2209 pada pukul 11 siang waktu setempat bersama 3 temannya tadi, yaitu Romel Galida, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, dan yang terakhir John de la Serna. Dan diketahui kalau si Galida tadi itu adalah sahabat terdekatnya si Christine. Sementara de Guzman
baru bertemu dengan Christine secara fisik atau secara langsung di hari itu. Tapi katanya dia udah kenal lama, cuma baru ketemu fisiknya pada saat itulah. Dah lah teman-teman, check in lah itu mereka berempat. Sampai malamnya jam 10 malam, setelah teman-teman ini memanggil teman-teman yang lain, udah berkumpul lah itu kan yang katanya 12 orang beserta si Christine ini. Mereka pun memulai pesta yang memang sudah direncanakan. Teman-teman, para sahabat-sahabatnya Christine ini pun sudah datang dan bergabung bersama mereka. Dan diketahui orang-orang yang dipanggil untuk ikut bergabung di pesta tersebut adalah laki-laki yang bernama Louis Delima, Valentin Rosales, Clark Jezreel Rapinan, Mark Anthony Rosales, Jamie Cunanan, Ray English, Edward Madrid, dan John Paul Reyes Halili. Tapi sebenarnya ada juga nih beberapa pemberitaan yang mengabarkan bahwa mereka juga telah membuka kamar lagi nih di 2207 yang terletak tepat di sebelah kamarnya si Christine dan para sahabatnya. Christine di 2206, mereka datang, tapi katanya ada juga yang bilang kalau mereka ini datang sambil juga check in di kamar sebelah mereka, yaitu di 2207. Dah lah ya, udah kumpul ini semuanya nih ha. Mereka pun langsung memulai pesta dengan makan malam bersama yang dipercaya berlokasi di restoran hotel tersebut. Setelah makan malam, kemudian mereka langsung melanjutkan dengan private party di kamar yang memang sudah mereka booking, yaitu di 2206. Dan menurut kesaksian salah satu sahabatnya si Christine ini, private party tersebut dibuat dengan konsep potluck. Nah, konsep potluck ini adalah konsep di mana orang-orang yang datang ke dalam party tersebut membawa sendiri makanan-makanan kecil atau cemilan dan minuman-minuman yang kemudian akan di-sharing bersama-sama lah gitu. Nah, si Galida ini atau sahabatnya ini berkata, pada saat private party itu sedang berlangsung, si Christine ini meminum tequila dan rum kokwa. Nah, dah lah itu, party lah mereka. Terus pada pukul 12:30 pagi, udah tanggal 1 Januari 2021 nih Wak ya, Christine sempat menelpon ibunya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Sekalian memberikan kabar kepada ibunya tentang party yang memang mereka bikin bersama teman-temannya. Dan dari keterangan sang ibu ini Wak, anaknya ini terdengar baik-baik aja kok malam itu. Dan melalui bukti rekaman CCTV Wak, malam itu Christine ini memang sempat terlihat sering bolak-balik dari kamarnya dari 2206 ke 2207. Dan dia ini juga sempat terlihat mengobrol dengan seorang pria dan juga sempat terekam sedang berciuman gitu Wak, yaitu dengan teman pria yang baru dia kenal bernama Valentin Rosales. Dan sampai pada akhirnya pada sekitar pukul 4 pagi, Christine ini pun dibopong nih kembali ke kamarnya dengan seorang laki-laki karena Christine ini terlihat udah mabuk kali Wak. Dan Christine yang memang sudah banyak mengkonsumsi alkohol jadi sering muntah-muntah. Nah, si Rapinan, teman dari temannya si Christine ini, yang pada saat itu merasa kasihan sama si Christine, ditemaninnya lah di kamar mandi tua dari jam 7:30 sampai jam 8 pagi. Dan pada saat itu juga dikatakan Rapinan ini sempat membantu Christine untuk membersihkan dirinya dan memberikan Christine ini bathrobe. Mungkin dikarenakan baju yang sudah dipakai sama si Christine udah kotor gara-gara muntahannya, Rapinan ini pun sempat meminta Christine untuk berbaring di tempat tidur. Jangan tidur di sini Wak, masuk ke kamar mandi ini kan aku gantiin pakai bathrobe. Karena memang si Rapinan khawatir dibanding kau tidur pula di sini ya kan. Nah, tapi katanya pada saat itu si Christine ini bersikeras tidak ingin pindah ke tempat tidur karena dia takut dia bakal muntah lagi atau dia bakal buang air kecil lah gitu di tempat tidur Wak. Tetap ngeyel nih katanya si Christine, enggak biarlah aku tidur di kamar mandi gitu. Nah, pada saat itu Rapinan udahlah jangan macam-macam, nanti kau masuk angin tidur kamar mandi kan dingin kan. Udah balik aja ke kamar katanya. Tetap nggak mau si Christine Wak. Dan akhirnya Rapinan pun yang sudah berulang kali meyakinkan Christine untuk kembali ke tempat tidur, dia pun menyerah Wak, dan membiarkan Christine ini beristirahat di kamar mandi. Kemudian pada pukul 10-nya Wak, kawannya si Christine yaitu Galida tadi, dia terbangun tuh, pergi deh ke kamar mandi. Disitulah dia menemukan si Christine ini tertidur di dalam bathtub. Nah, melihat Christine yang memang sudah tertidur lelap itu, Galida pun tidak membangunkannya Wak. Malah si Galida dibawanya selimut, ditutupinya lah itu badan kawannya biar nggak kedinginan kali tidur di bathtub ya kan. Dan pada saat itu Galida bersaksi bahwa Christine pada saat itu masih bernafas Pak. Makanya itulah Galida ini nggak berpikir macam-macam Wak. Dan setelah menyelimuti Christine itu, Galida balik lagi lah ini tidur ke tempat tidur ya kan. Lalu 2 jam setelahnya sekitar jam 12 siang, Galida balik lagi bangun nih, dia mau menggunakan kamar mandi. Dan di saat inilah Wak, dia menemukan Christine masih juga tertidur di dalam bathtub. Gegara memang Galida ini mau pipis, dia laki lah pula ya kan. Dan dia pun mengingat udah lama kali kawannya tidur di bathtub ini. Akhirnya si Galida ini pun kemudian mencoba membangunkan Christine. Nah, pada saat itulah Wak, si Christine ini tidak memberikan respon apa-apa. Dan Galida pun baru menyadari bahwa tubuh Christine ini sudah membiru dan juga sudah tidak bernafas Wak. Nah, Galida yang lagi panik ini pun
pun langsung memanggil kawannya De Guzman dan De La Serna untuk meminta pertolongan. De Guzman, De La Serna, dan juga Rapinan tadi yang baru saja masuk ke dalam kamar mandi pun memberikan kesaksian yang sama, Wak. Dimana De Guzman berkata bahwa Christine sudah tidak bernafas dan pada saat dia memeriksa tubuhnya si Christine tidak ada juga detak jantungnya si Christine. Tetapi dia juga berkata bahwa badannya Christine ini masih hangat, Wak. Di saat mereka ini sedang mencoba mengangkat tubuhnya Christine ini keluar dari bathtub. Dan setelah itu mereka pun langsung mencoba memberikan pertolongan pertama, yaitu nafas buatan ke si Christine. Karena kan memang si Galida sama De Guzman ini diketahui adalah seorang pramugara kan. Jadi sudah pasti mereka ini paham cara memberikan pertolongan pertama. Dari kasih nafas buatan, PCR gitu, nggak juga terbangun-bangun wah ini si Christine. Mereka dalam kondisi panik ini pun langsung menghubungi pihak hotel dan menjelaskan bahwa temannya ini sudah tidak sadar. Pihak hotel pun langsung mengirimkan kursi roda dan langsung membawa Christine ke klinik di hotel tersebut. Dan di sana dikabarkan kalau Christine ini juga telah dicoba diberikan nafas buatan lagi, tetapi usaha mereka tetap tidak membuahkan hasil. Dan mereka pun langsung membawa tubuhnya Christine ini ke rumah sakit Makati Medical Center, dan sesampainya di rumah sakit, pihak dokter pun menyatakan bahwa Christine sudah meninggal. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 pada pukul 9 paginya, otopsi pun langsung dilakukan kepada tubuhnya Christine di rumah duka Rizal di kota Pasay. Dan FYI dalam otopsi ini tim forensik akan mengumpulkan dua jenis data. Yang pertama antemortem, yaitu data sebelum korban meninggal dunia, kayak pakaian, foto, tato, tanda lahir, sampel DNA dari keluarga, dan lain-lain. Dan data kedua adalah postmortem, yaitu data yang ditemukan pada tubuh jenazah, seperti sidik jari, DNA, dan segala tanda fisik maupun kondisi seluruh organnya jenazah. Nah, kedua data ini pun langsung dikumpulkan untuk perbandingan kondisi jenazah pada saat hidup dan ketika sudah meninggal, sehingga penyebab kematian atas identitas jenazah ini dapat diketahui. Nah, gitu ya. Dan temuan data postmortem dalam laporan mediko-legal oleh kantor Laboratorium Kriminal Distrik Kepolisian di sana menunjukkan bahwa penyebab kematian Christine adalah akibat pembengkakan dan pecahnya pembuluh darah besar, yaitu aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah besar yang mengantarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Dan bagian aorta si Christine ini pecah. Tapi pecahnya masih menjadi misteri. Kok bisa pecah? Dan dari sinilah polisi mulai berspekulasi dengan minim bukti yang mereka miliki bahwa hal itu bisa saja terjadi karena Christine ini telah dibius atau dianiaya. Dan menurut kepala polisi Makati Depositar, Galida kawannya si Christine tadi bersaksi bahwa Christine telah berkata kepadanya kalau dia ini curiga bahwa Mark Anthony Rosales telah membubuhi minumannya dengan sesuatu yang memabukkan, sehingga membuat badannya Christine ini jadi nggak enak badan, Dan dari laporan tersebut juga menyebabkan ada memar di tangan kanannya si Christine, paha kanan, lutut, pergelangan kaki, dan juga terdapat luka goresan atau cakaran di paha kanannya si Christine, Dan dalam pemeriksaan genital dilaporkan juga ditemukan luka robek yang dalam dan lecet. Dan selama itu ditemukan juga jejak sperma di kelaminnya Christine, dan di dokumen tersebut juga mencatat bahwa Christine ini udah dibalsem sebelum diotopsi atau diawetkan gitu. Dan memang penemuan terakhir ini juga sempat membingungkan tim forensik karena nggak jelas gitu kenapa bisa si Christine ini dibalsem terlebih dahulu dan siapa yang melakukannya. Sempat bingung itu orang itu. Dan dengan banyaknya penemuan yang dilakukan oleh tim forensik, entah kenapa ada sedikit permasalahan oleh bagaimana cara pihak kepolisian ini menghandle kasus kematiannya Christine. Karena penemuan-penemuan yang ditemukan oleh tim forensik tidak disampaikan secara resmi di dalam laporan kepolisian pada tanggal 4 Januari 2021. Di mana pada saat itu pihak kepolisian sedang mengadakan press conference kepada publik. Tapi hal itu nggak disampaikan. Yang ada polisi hanya secara resmi menyampaikan bahwa kematiannya Christine ini diduga sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan, dan polisi telah mengajukan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan ini terhadap 11 pria yang diidentifikasi bersama Christine pada malam tahun baru di 2020 itu. Tetapi polisi tidak punya dasar bukti yang kuat untuk memaksa ke-11 pria ini untuk menyerahkan diri dan memberikan kesaksian. Dan ditambah lagi polisi juga tidak memiliki surat penangkapan apapun. Tetapi kepala polisi PNP atau Philippine National Police yang bernama General De Bolsinas mengatakan mereka telah menangkap 3 tersangka yang juga diketahui adalah sahabat-sahabatnya si Christine ini. Karena memang mereka lah yang telah membawa Christine ini dari hotel ke rumah sakit, dan ketiga orang tersebut adalah John Pascual, Romel Darulo Galido, dan John Paul Haliliwa. Dan sebenarnya De Guzman pun memang ikut mengantarkan Christine ke rumah sakit, tapi dia ini ternyata pulang terlebih dahulu dan berkata kepada teman-temannya bahwa dia ini akan siap apabila polisi membutuhkan
kesaksian tambahan darinya. Jadi dia bukan kabur, dia cuma pulang sebentar aja. Dan atas penangkapan 3 orang ini, pihak kepolisian pun mengatakan bahwa kasus kematian Christine ini telah terselesaikan dan merasa tidak perlu melakukan investigasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Dan beberapa hari setelah penangkapan ketiga orang tersebut, Jaksa Kota Makati pun memerintahkan pihak kepolisian agar mereka melepaskan ketiga tersangka ini atas dasar kurangnya bukti yang dapat menjerat mereka ke dalam penjara. Dan ketiga orang tersebut ini pun akhirnya dibebaskan pada tanggal 7 Januari 2021. Dan jaksa juga turut mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah gagal dalam menginvestigasi bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi di malam tahun baru itu. Dan hal ini juga jelas membuat marah keluarganya si Christine, di mana mamanya Christine yaitu Sharon dengan tegas berkata bahwa pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan kalau memang dugaannya ini salah, berarti memang pihak kepolisian yang tidak becus dalam melakukan tugasnya dan sangat pantas untuk dipecat, kata Mama Ewa. Kritik keras dari Sharon ini pun mendapatkan jawaban dari NBI, yaitu The National Bureau of Investigation. Mungkin ini macam FBI-nya Filipina kali ya. Dimana NBI ini pun langsung turun tangan untuk melakukan otopsi yang kedua kalinya atas jasad Christine. Dan hasil dari otopsi tersebut dijadwalkan akan keluar dalam minggu ketiga bulan Januari ini, Pada saat aku filming ini belum mencapai minggu ketiga di bulan Januari ini. Jadi kalau kalian nonton ini pada saat minggu ketiga Januari dan sudah ada hasilnya, boleh sekali ditambahkan di bawah, makasih. Dan pada saat itu juga pihak NBI berjanji bahwa mereka akan melakukan segala upaya agar kematian Christine ini dapat terungkap atau terpecahkan. Nah, jadi itu tadi sedikit kronologi otopsi dan penyelidikan dari kasus kematiannya Christine Dakerawat ya. Dan sekarang kita akan masuk ke beberapa teori-teori kematian yang berkembang setelah kepergiannya Christine ini. Langsung aja zoom. Oke, jadi yang jelas pemberitaan yang muncul di media pasti ada beberapa teori yang berbeda tentang penyebab dari kematiannya Christine. Dimana teori pertama adalah teori yang paling banyak diyakini oleh banyak orang, yaitu Christine ini telah diperkosa oleh beberapa pria dan kemudian meninggal karenanya. Karena berangkat dari hasil otopsi, ada teori yang mempercayai bahwa Christine ini telah diperkosa dan kemudian dibunuh oleh beberapa pria yang datang ke pesta pergantian tahun tersebut. Hal ini dikarenakan memar yang ditemukan di jasad Christine yang dipercayai karena Christine ini telah mencoba melawan para pelaku. Dan teori ini juga didukung dengan penemuan sperma di bagian alat vitalnya si Christine. Ya walaupun sebenarnya ada juga keraguan di fakta ini, karena mungkin aja pada saat itu Christine ini telah melakukan hubungan seksual secara sukarela. Karena apa? Karena dilihat dengan fakta bahwa si Christine ini terekam sedang berciuman dengan seorang pria. Dan teori ini pun dibantah oleh salah seorang teman dekatnya Christine yang juga hadir pada malam itu, di mana dia ini mengatakan bahwa para laki-laki yang datang di pesta itu adalah lelaki gay. Jadi sangat diragukan kalau memang Christine ini telah diperkosa secara bergilir. Dan hal ini juga didukung oleh pengakuannya De Guzman yang secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya ini adalah seorang gay. Dan seumur hidupnya dia ini tidak pernah berhubungan badan dengan wanita, Menurut aku statement dari Guzman ini betul-betul beresiko tinggi sih. Karena kalau memang dia ini bukan gay, tiba-tiba dia bilang kalau dia gay, mana ada wanita yang mau dekat sama dia, yang ada dijauhin sama kawan-kawan laki-lakinya kan, sama keluarganya juga apalagi. Tapi itu spekulasi aku aja. Lanjut. Nah, jadi memang sangat tidak mungkin tuh dia melakukan kejahatan tersebut kepada si Christine. Terlebih lagi dia ini membiarkan Christine ini digilir oleh orang-orang yang baru saja dia kenal. Jadi tuh nggak mungkin lah si De Guzman sama kawan yang lain itu diam aja. Nah, itu teori pertama. Teori kedua adalah pecahnya pembuluh darah besar Christine akibat obat-obatan terlarang. Nah, sebelum aku membahas teori ini, aku ingin memberikan sedikit informasi tambahan tentang penyebab pecahnya pembuluh darah besar pada seseorang ya. Jadi memang beberapa penyebab yang aku temukan dari beberapa informasi. Penyebabnya adalah pertama, tekanan darah tinggi. Terus ada diabetes, penyakit turunan, peradangan di bagian pembuluh darah. Ada juga gegara kecelakaan. Dan ada juga dikarenakan dosis obat yang terlalu tinggi. Nah, teori ini didukung dari penyebab yang terakhir tadi, yaitu dosis obat yang terlalu tinggi. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, kalau memang Galida ini bersaksi kepada pihak kepolisian bahwa si Christine ini kan mencurigai seseorang yang memang sudah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Dan bisa saja apa yang dimasukkan oleh orang tersebut memberikan efek yang sangat buruk kepada tubuhnya si Christine. Karena semenjak dia menyadari bahwa seseorang ini telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya, baru dari situlah Christine ini merasa badannya nggak baik, Bisa jadi obat yang sudah dimasukkan oleh orang tersebut berujung pada tindak pemerkosaan.
pernikahan, yang dimana si Christine pastinya sudah tidak bisa sadarkan diri lagi, dan akhirnya berujung kepada kematian Christine karena memang kondisi tubuhnya yang melemah dan sudah terlambat untuk diperiksa. Mungkin bisa saja apabila si Galida yang menemukan Christine dalam keadaan tertidur tadi menyadari bahwa memang temannya ini udah nggak baik-baik aja dan langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawa si Christine ini masih bisa diselamatkan. Tapi gegara mungkin lah si Galida tadi itu juga badannya masih oyong-oyongan, dia nggak kuat angkat si Christine, dibiarkannya kawannya di sana malah dibawa selimut, ya kan? Nah, itu teori keduanya, Wak. Teori ketiganya, penyebab kematiannya si Christine ini adalah pembuluh darah yang pecah yang dikatakan akibat natural cause-nya. Karena ada juga nih beberapa orang yang mempunyai teori bahwa mungkin saja memang Christine ini sudah mengidap beberapa penyakit dan memang pecahnya pembuluh darah ini adalah hal yang memang akan terjadi pada dirinya Christine. Tetapi teori ini sangat ditentang oleh Sharon, ibunya Christine, karena dia merasa anaknya ini masih muda dan sangat-sangat sehat, yang membuat Sharon ini tidak bisa mempercayai teori seputar kejadian alam yang sudah merenggut nyawa anaknya ini. Oke, yang jelas kasus dari kematian Christine sampai sekarang masih dalam proses investigasi dan pihak NBI bersama pihak kepolisian pun masih terus berusaha untuk mengumpulkan semua bukti dan mereka berjanji akan terus melakukan yang terbaik sampai kasus kematian Christine ini bisa terpecahkan, Wak. Mamanya Christine yaitu Sharon pun tidak pernah lelah berbicara kepada publik bahwa dia sama sekali tidak percaya bahwa anaknya ini meninggal dunia akibat pecahnya pembuluh darah. Dia dengan tegas mempercayai bahwa anaknya ini sudah diperkosa secara bergilir dan meninggal karena itu. Dan sampai saat ini juga Sharon masih berharap saksi-saksi yang belum berbicara kepada pihak kepolisian agar segera melaporkan kesaksian mereka untuk bisa membantu penyelidikan kasus anaknya ini, Wan. Dan yang pasti juga agar si Christine ini segera mendapatkan keadilan. Dan kita yang ada di Indonesia ini yang mungkin tidak bisa berlaku apa-apa, yang mungkin hanya bisa memantau bagaimana perkembangan dari Christine Dakera atau pramugari cantik ini, kita juga pasti akan berharap semoga kasus ini bisa menemukan titik terang dan sama-sama bisa mengirimkan doa kepada Christine dan keluarga yang ditinggalkan, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau Christine ini meninggal akibat pecahnya pembuluh darah? Atau mungkin kalian lebih percaya kalau Christine ini tewas akibat diperkosa bergilir? Kalian boleh komen semuanya di bawah, ya. Dan tolong sekali apabila kalian sudah punya informasi tambahan seputar kasusnya Christine Dakera ini yang tidak aku sampaikan di sini, ya mungkin karena informasi tersebut muncul setelah aku filming, jadi tidak aku sampaikan di sini. Yang jelas informasi yang memang aku sampaikan di sini adalah informasi yang memang sudah beredar luas, karena memang aku yakin pasti akan ada perkembangan dari kasus ini. Mengingat aku filming ini tanggal 13 Januari. Kejadiannya kan memang dari tanggal 1, tapi kan pemeriksaan terakhir itu terupdate-nya itu antara 7 sampai 8 Januari gitu kalau nggak salah. Jadi pasti akan ada lagi informasi tambahan berikutnya setelah video ini kalian tonton pasti. Jangan lupa tambahin informasinya di bawah ya. Aku juga mau baca. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!